Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Kultum Pintu Langit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, rezekinya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Dan kalau kita diminta untuk menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila bumi, lautan dijadikan tintanya dan pohon-pohon yang ada di bumi ini dijadikan penanya, maka itu pun tidak akan sanggup untuk menuliskan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah teladan kita, tokoh terbaik sepanjang masa yang telah membawa agama At-Tanwir, agama An-Nur, agama yang mencerahkan, yang mencerahkan dari kegelapan menuju jalan yang terang, yaitu ad-dinul Islam. Berkat keteguhan Rasulullah lah hingga saat ini kita bisa mengenal apa itu Islam. Dalam sebuah sejarah disampaikan pada saat itu Rasulullah SAW ditawari oleh tokoh Quraisy, wahai Muhammad, jika engkau ingin mendapatkan kekayaan, maka kami akan kumpulkan kekayaan untuk engkau. Jika engkau ingin wanita yang cantik, maka silahkan engkau pilih seluruh jazirah ini, silahkan engkau pilih. Jika engkau ingin jabatan, maka akan kuberikan jabatan itu, dan akan kami siapkan jabatan tertinggi kepada engkau Muhammad. Tapi tinggalkanlah Islam, tinggalkanlah agamamu, ikutlah bersama kami, kata Quraisy itu. Rasulullah mengatakan, jika seandainya engkau meletakkan matahari di pundak kananku dan rembulan di tangan kiriku, itu tidak akan menyusutkan langkahku untuk menegakkan agama Islam. Itulah keteguhan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Pemirsa Kultum Pintu Langit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masuk di bulan suci Ramadan, di minggu yang pertama. Semoga kita bisa mendapatkan kekuatan, selalu mendapatkan keberkahan di bulan suci yang penuh dengan ampunan ini. Di bulan yang penuh dengan ampunan, keberkahan, semoga kita bisa menggapai la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah mahdhah yang kita laksanakan, seperti halnya sholat, seperti halnya puasa, seperti halnya haji, semua itu harus ada muara serta implementasi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Orang ketika melaksanakan hablum minallah, maka harus ada konsekuensi
serta dampak dalam kehidupan sosial kita. Dalam surat Al-Imran ayat 112, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudzillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Menjadi sesuatu yang tidak berguna, tidak berharga, orang yang lalai, kecuali mereka yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hal nilai sosial yang terkandung dalam puasa Ramadan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, para ulama mengatakan di dalam bulan suci Ramadan, di dalam puasa itu ada makna al-musyawah, artinya semangat kebersamaan dan semangat persatuan. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa Ramadan adalah momentum untuk merajut kebersamaan. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Musawwa asyamu bainal ghaniyu wal fakir. Tidak ada yang membedakan antara kaya dan fakir, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan. Semuanya punya persamaan, bahwa menahan hawa nafsu, makan dan minum mulai dari fajar sampai terbitnya matahari, azan maghrib tiba. Sehingga tidak heran bahwa di momentum bulan suci Ramadan banyak sekali agenda-agenda berbuka bersama, sholat berjamaahnya lebih rutin, lebih terjadwal. Itu merupakan semangat kebersamaan dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan. Yang kedua, ada spirit untuk melakukan empati sosial. Karena yang kaya, yang fakir, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, semuanya merasa senasib sepenanggungan. Bahwa semuanya merasa lapar dan dahaga. Itulah yang akan menjadikan nilai-nilai dan munculnya empati-empati sosial kepada sesama manusia, kepada saudara kita seiman. Maka tidak heran Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat dermawan. Tetapi pada bulan suci Ramadan, Rasulullah lebih dermawan lagi. Ada sebuah cerita yang cukup menarik pada saat itu. Ada salah satu sahabat Nabi yang menghampiri Nabi, "Ya Rasulullah, halaktu, celakalah aku ya Rasulullah. Saya telah menggauli istriku di bulan Ramadan pada saat siang hari." Apa kata Rasulullah? "Apakah engkau mampu memberdayakan budak?" Sahabat tadi mengatakan, "Tidak mampu ya Rasulullah." "Kalau begitu, puasa 60 hari berturut-turut atau 2 bulan." Sahabat tadi menjawab, "Tidak mampu ya Rasulullah." Kalau begitu, kasihlah makan 60 fakir miskin." "Tidak mampu ya Rasulullah." Dengan muka senyum, dengan wajah senyum, Rasulullah menyampaikan, "Ini ada sekeranjang kurma, lalu bagikan kepada fakir miskin." Sahabat tadi menyampaikan, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin dari kami dan sekeluarga. Kalau begitu, berbagilah untuk dirimu dan keluargamu." Tetapi para ulama sepakat bahwa fenomena ini hanya terjadi pada pemuda itu. Tidak boleh ada unsur kesengajaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, nilai sosial yang dimaksud adalah bulan Ramadan merupakan madrasah untuk menciptakan akhlak yang lebih baik. Momentum untuk membuat akhlak kita semakin baik kepada sesama manusia. Menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, serta perbuatan-perbuatan kita selama bulan suci Ramadan. Menjaga hal-hal yang buruk, senantiasa mendekat dari kita berupaya untuk menjauhkan itu semua. Karena di bulan suci Ramadan itulah momentum kita untuk berbenah diri. Karena Allah sampaikan bahwa
puasa seseorang itu diterima atau bukan soal dahaga, lapar, dan sebagainya. Tetapi salah satu indikator diterimanya puasa adalah perbuatannya semakin lama semakin baik. Ada perubahan yang positif dari sebelum puasa ketika sudah puasa. Ada peningkatan dalam hal ibadah. Ada peningkatan dalam hal melakukan kewajiban-kewajiban yang baik. Saling membantu sama manusia, khususnya kita sebagai seorang muslim. Akhirnya para jamaah dan sekaligus pemirsa Kultum Pintu Langit, ada 3 kesimpulan yang ingin kami sampaikan nilai sosial dalam Ramadan kita kali ini. Yang pertama adalah semangat persamaan dan semangat kebersamaan. Yang kedua, memunculkan empati sosial karena Ramadan momentum untuk berbagi. Yang ketiga, Ramadan sebagai bentuk madrasah akhlak, sebagai bentuk perubahan-perubahan, belajar lebih baik lagi dari fase ke fase. Kami rasa itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan salah satu indikator adalah menjadi manusia-manusia yang lebih baik daripada manusia yang sebelumnya. Kami akhiri billahi fi sabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.